Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Romi Aulia. Jadi di video kali ini kita membahas mengenai perencanaan strategis sistem informasi pada mata kuliah audit sistem informasi. Disingkat dengan PSSI, yaitu perencanaan strategis sistem informasi. Oke, semoga bermanfaat. Dari perencanaan strategi sistem informasi PSSI, yaitu menurut Lederer dan Gardiner di tahun 92. Definisi dari PSSI yaitu proses melakukan analisa dan identifikasi terkait dengan aplikasi-aplikasi yang berbasis komputer ya, atau berbasis IT yang digunakan perusahaan atau organisasi untuk membantu pelaksanaan kegiatan mereka. Jadi itu menurut Lederer dan Gardiner di tahun 92. Terus definisi selanjutnya adalah yaitu proses mengembangkan atau mendevelop sebuah rencana terkait dengan penggunaan sistem informasi yang ada di organisasi atau di suatu perusahaan agar menjadi lebih efektif dan efisien ya. Jadi yang namanya sistem informasi pasti menjadi prioritas di dalam organisasi atau di perusahaan. Itu terkait dengan definisi dari PSSI. Sekarang kita lihat cakupan dari PSSI, yaitu yang pertama, PSSI itu masuk ke bagian rencana planning jangka panjang ya dari sistem informasi berdasarkan tujuan bisnis dari organisasi atau dari si perusahaan. Cakupan pertama. Lalu ada cakupan keduanya dari PSSI, yaitu pengaturan strategis sistem informasi. Itu semuanya biasanya diatur oleh manajemen, terutama manajemen senior, terkait dengan tuntutan dan kegunaan IT yang ada di perusahaannya. Terus cakupan selanjutnya adalah perusahaan harus mendefinisikan dan menentukan sistem informasi seperti apa berdasarkan visi dan misi dari organisasi dan perusahaan. Terus cakupan selanjutnya adalah manajemen harus mendefinisikan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan terkait dengan penggunaan sistem dan teknologi informasi. Terus alur bisnisnya, alur informasi dan data di dalam organisasi atau perusahaan itu harus didefinisikan dan diatur oleh bagian manajemen. Jadi proses bisnisnya seperti apa dan arus data dan informasinya juga dari mana ke mana itu juga harus didefinisikan terlebih dahulu. Ini ada beberapa istilah dasar dalam perencanaan strategis sistem informasi. Yang pertama ada strategi, lalu yang kedua strategis ya, berbeda ya antara strategi dengan strategis. Terus yang ketiga atau yang ke-C, planning atau perencanaan. Terus merencanakan strategis, perencanaan strategis atau strategis planning. Lalu ada information dan information system, lalu information dan teknologi. Ini ada beberapa istilah yang sering digunakan di dalam PSSI. Kita lihat satu persatu. Sekarang kita lihat dulu strategi ya, ibarat bermain permainan catur ya, kita harus menyusun dan menjalankan strategi atau langkah-langkah untuk memenangkan sebuah permainan. Ya, begitu juga dengan sistem informasi yang ada di suatu perusahaan. Jadi strategi itu bisa didefinisikan atau diartikan adalah keputusan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan atau oleh organisasi agar keinginan mereka di masa depan itu bisa tercapai. Jadi saat misalnya ada kondisi sekarang seperti kondisi sekarang, lalu dijalankan beberapa strategi atau cara agar keinginan mereka di masa depan itu bisa tercapai. Jadi perusahaan itu harus membuat keputusan dan tindakan agar misi mereka ke depan itu untuk di masa depan akan tercapai. Jadi sebagai respon dan perubahan lingkungan bisnis ya. Jadi strategi itu tergantung dari respon lingkungan sekitar dan perubahan-perubahan selama proses bisnis. Itu yang dimaksud dengan strategi.
Terus pengertian lainnya adalah strategi itu bisa diartikan perusahaan atau organisasinya bagaimana sih cara mereka dalam mencapai tujuan di masa depan. Terus peluang-peluang dan ancaman-ancaman apa yang akan mereka dapat selama menjalankan proses bisnis. Baik itu dari internal dan eksternal. Terus sumber dayanya bagaimana nanti, terus kemampuan internal mereka seperti apa, itu menurut Abdul Halim. Jadi strategi itu bisa didefinisikan adalah tindakan atau rencana yang rumit ya, kompleks serta sistematis. Jadi harus direncanakan semaksimal mungkin, sematang mungkin sebelum dijalankan. Karena itu berhubungan dengan kegiatan atau aksi dalam jangka panjang dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Terus strategi itu fleksibel, jadi bisa berubah-ubah tergantung dari arus kompetisi dan perubahan yang ada di pasar ya. Jadi harus fleksibel, jadi bisa berubah-ubah strategi yang digunakan. Terus strateginya itu harus kompetitif, jadi kalau bisa strategi yang dipakai oleh satu organisasi atau satu perusahaan itu berbeda dengan perusahaan pesaing lainnya. Jadi kalau bisa kompetitif ya, harus berbeda. Terus selanjutnya, inti dari sebuah strategi adalah bagaimana si perusahaan itu memilih cara untuk melakukan aktivitas agar bisa terlihat berbeda dari perusahaan saingan ya, atau organisasi pesaing. Jadi itu bisa definisi dari strategi. Sekarang kita lihat langkah-langkah untuk merumuskan strategi. Yang pertama, manajemen perusahaan itu harus mengidentifikasi lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Jadi lingkungan seperti apa, proses bisnisnya seperti apa nanti yang akan dimasuki oleh organisasi atau perusahaan agar tujuan mereka di masa depan itu bisa tercapai, atau misinya bisa tercapai ya, visi dan misinya bisa tercapai. Terus yang kedua, langkah dalam perumusan strategi, mereka harus menganalisa dulu lingkungan eksternal dan internal mereka sendiri di dalam perusahaan. Jadi dengan cara mengukur kekuatan yang mereka miliki dan mengukur kelemahan-kelemahan yang mereka miliki. Terus peluang-peluang dan ancaman yang ada di sekitar lingkungan internal dan di lingkungan eksternal. Terus yang ketiga, manajemen perusahaan itu harus membuat atau merumuskan faktor-faktor atau kunci dari keberhasilan ya, key success factor. Jadi harus dirumuskan strategi-strategi apa dan dirancang strateginya berdasarkan analisa yang dilakukan sebelumnya. Terus yang keempat, harus dibuat tujuannya dan target secara terukur dari organisasi atau perusahaan. Terus jangan lupa setiap target itu juga harus dilakukan evaluasi, terutama terhadap kondisi atau lingkungan eksternal yang mereka hadapi. Terus yang kelima, dari sekian strategi yang dirumuskan ya, dipilih mana strategi yang paling sesuai dengan si perusahaan atau si organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai keinginan perusahaan, target perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terus selanjutnya, kalau tadi bicara strategi, sekarang adalah strategis ya. Jadi secara singkat, strategis itu bisa diartikan adalah sesuatu hal yang paling penting atau yang sangat penting atau yang paling vital yang ada di dalam organisasi atau di perusahaan. Jadi kalau ada istilah posisi strategis, itu adalah posisi yang paling menguntungkan ya, paling menguntungkan ya, istilahnya paling menggiurkan ya, itu disebut dengan posisi strategis. Sementara strategis itu sendiri adalah sesuatu hal yang sangat penting atau merupakan bagian yang paling penting yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi. Sekarang kita lihat yang selanjutnya adalah perencanaan atau planning. Jadi yang dimaksud dengan perencanaan atau planning itu adalah tindakan dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kejadian yang bisa terjadi di masa depan atau masa mendatang. Terus perencanaan itu terkait dengan sistem informasi dan teknologi informasi. Jadi sewaktu merancang sistem informasi harus dirancang seminimal mungkin bisa menangkal risiko atau memungkinkan maksudnya kemungkinan kecil terjadinya risiko-risiko terkait dengan teknologi dan sistem informasi.
Jadi harus dirancang semaksimal mungkin di awal agar resikonya itu bisa diminimalisir atau dikurangi terkait dengan penggunaan sistem informasi. Ada 3 tingkat dalam perencanaan. Yang pertama yang jangka panjang atau long term. Jadi sistem informasinya dirancang untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama atau jangka waktu panjang untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan. Lalu ada jangka menengah dan jangka pendek. Sistem informasinya ya harus membantu perusahaan menjalankan proses bisnis untuk mencapai tujuan mereka di jangka pendek, menengah, dan di jangka panjang. Yang selanjutnya adalah kita lihat pengertian dari perencanaan strategis. Kalau tadi perencanaan, sekarang kita masuk ke perencanaan strategis. Jadi perencanaan strategis ini adalah rencana dalam jangka panjang yang harus dilakukan oleh si perusahaan atau organisasi agar tujuan bisnis mereka itu tercapai secara keseluruhan. Biasanya di planning jangka panjang itu berlaku durasi 5-10 tahun ya, dalam hitungan tahun ya. Jadi menggunakan cara-cara atau skenario atau metode mulai dari menganalisa risiko yang mungkin terjadi dan harus bisa menganalisa faktor-faktor di lingkungan perusahaan, baik itu yang internal maupun eksternal. Jadi di dalam perencanaan strategis, si perusahaan atau organisasi harus berfokus pada lingkungan eksternal dan internal mereka, serta harus fokus dalam mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki agar mereka menjadi unggul dan kompetitif dan bisa bersaing dengan perusahaan yang lain. Sekarang kita lihat informasi. Jadi apa sih itu informasi? Jadi informasi seperti yang kita ketahui di sebelum-sebelumnya secara dasar adalah hasil dari pengolahan data. Jadi data-data itu diolah sehingga menghasilkan output berupa informasi. Jadi data-data apa aja yang bisa diolah agar bisa menghasilkan informasi? Contohnya adalah data berupa numerik atau angka. Lalu ada data-data berupa teks, lalu juga ada data-data berupa gambar dan data-data lain sebagainya ya, citra, gambar. Oke, terus di dalam informasi adalah informasi itu nanti akan bisa menciptakan pengetahuan baru atau menambah pengetahuan dan ilmu baru bagi si penerima informasi, dan informasi juga akan digunakan oleh manajemen di perusahaan dan organisasi dalam mengambil kebijakan terhadap proses bisnis mereka di masa mendatang. Untuk informasi juga memiliki derajat kepastian yang beragam. Jadi ada informasi yang punya tingkat derajat kepastian yang tinggi, maksudnya terintegritas, valid ya, sangat valid. Jadi tingkat kepastiannya yang tinggi, jadi beragam ya, mulai dari yang sangat tinggi, menengah, dan rendah. Itu tergantung dari data kevalidan data-data yang diolah sehingga menghasilkan informasi. Sekarang kita lihat sistem informasi ya, seperti yang kita ketahui secara bersama, sistem informasi itu ya seperangkat komponen-komponen yang saling berhubungan yang bisa mengumpulkan data atau menginputkan data lalu memproses data, baik itu manipulasi dan pengolahan data lainnya, serta menghasilkan output berupa informasi ya. Jadi diolah atau diinputkan tadi data, lalu diproses datanya sehingga menghasilkan informasi. Jadi itu merupakan tujuan dari aplikasi sistem informasi atau aplikasi yang menggunakan komputer ya. Jadi mereka harus bisa melakukan tugas-tugas tertentu atau menyelesaikan tugas-tugas tertentu agar bisa membantu perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan bisnis mereka. Sekarang kita lihat teknologi informasi. Jadi teknologi informasi ini sedikit berbeda. Teknologi informasi ini adalah teknologi atau benda-benda yang digunakan dalam mendukung sistem informasi ya. Jadi kalau sistem informasi itu lebih bisa mengarah ke softwarenya. Kalau teknologi informasi ini lebih mengarah ke dalam bentuk hardwarenya. Jadi teknologi apa saja, benda-benda teknologi apa saja yang dipakai si organisasi atau si perusahaan dalam mendukung kegiatan sistem informasi mereka untuk menjalankan proses bisnis mereka. Teknologi informasi itu sendiri terdiri dari alat-alat untuk input, untuk mengumpulkan data atau menginputkan data,
lalu untuk menyimpan data, lalu untuk mengolah data, memproses data atau memanipulasi data, dan mengeluarkan output berupa informasi. Jadi itu alatnya lebih ke hardware ya, teknologi informasinya. Biasanya platform sistem informasi yang sudah terkomputerisasi itu biasanya dalam satu perusahaan itu menghubungkan segala lini yang ada di perusahaan, segala aspek yang ada di perusahaan. Contohnya menghubungkan antara manajemen dengan karyawannya, lalu karyawan dengan pelanggannya, bahkan si perusahaan dengan pemasoknya atau distributornya. Jadi semuanya terkoneksi, terhubung dalam bentuk digital ya, secara terkomputerisasi. Sekarang kita lihat kalau perencanaan strategis sistem informasinya itu tidak direncanakan dengan sebaik mungkin atau tidak dilakukan dengan sebaik mungkin. Apa sih yang bisa disebabkan oleh kegagalan dari PSSI-nya? Jadi yang pertama ya lawannya tadi bisa menyebabkan peluang bisnisnya itu menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Ya, jadi perusahaannya, si organisasinya tidak mampu berkompetisi dengan perusahaan lain kalau PSSI-nya tidak direncanakan dan tidak dilaksanakan dengan baik. Terus selanjutnya, kalau tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, sistemnya itu bahkan bisa menjadi ganda. Ya, sebelumnya sudah ada perusahaannya sudah memiliki sistem yang sama, tapi malah dibuat sistem baru yang fungsinya sama, tidak ada perbedaan. Jadi bisa terjadi penggandaan sistem yang sudah ada. Terus kalau tidak direncanakan dengan sebaik mungkin, ya SI-nya tadi malah tidak bisa membantu proses bisnis atau kegiatan bisnis yang ada di organisasi atau di perusahaan. Terus juga karena tidak bisa mendukung perusahaannya, ya malah jadi tidak prioritas, jadi tidak barang utama di organisasi atau perusahaan. Lalu bisa juga dengan tidak cocok atau tidak kompatibel dengan proses bisnis atau perangkat-perangkat yang ada di organisasi atau di perusahaan. Dan yang fatal itu adalah mubazir atau terbuangnya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan karena tidak direncanakan dengan sebaik mungkin. Oke, sekarang kita lihat 3 strategi yang bisa dilakukan oleh organisasi atau di perusahaan agar bisa mendapatkan keunggulan dalam persaingan dengan perusahaan lain. Yang pertama adalah terkait dengan cost leadership, yang kedua differentiation, yang ketiga adalah fokus ya. Kita lihat satu persatu. Pengertian dari cost leadership adalah bagaimana si perusahaan bisa menghasilkan produk dan layanan mereka itu paling murah dibandingkan dengan perusahaan lain. Jadi ini yang dimaksud dengan istilah cost leadership adalah manajemen harus pandai memutar otak, harus pandai berpikir untuk menghasilkan produk atau memberikan pelayanan pada konsumennya dengan biaya yang paling murah dibandingkan dengan perusahaan lain di dalam industri yang sama. Makanya penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi itu bisa sangat membantu si perusahaan atau organisasi agar mereka bisa menghasilkan produk yang berkualitas namun dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Jadi contohnya adalah dengan bantuan teknologi dan sistem informasi itu bisa meringankan beban pekerjaan, lalu menghasilkan produk yang lebih cepat, produk yang berkualitas, lalu membuat penjadwalan, membuat pembuatan produk dan lain sebagainya. Makanya dukungan dari teknologi dan sistem informasi itu bisa membantu perusahaan dalam menghasilkan produk atau barang serta jasa dan layanan itu bisa menjadi lebih murah dibandingkan dengan perusahaan kompetitor di dalam industri mereka yang sama. Terus yang kedua, differentiation, different perbedaan ya. Jadi yang harus di tahap yang selanjutnya yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah bagaimana produk-produk yang mereka hasilkan atau layanan yang mereka berikan itu punya kualitas tinggi dengan harga yang kompetitif atau bersaing dengan perusahaan yang lain. Ya, itulah manfaat SI dan teknologi informasi yang mereka pakai agar produk mereka berkualitas namun dengan harga yang rendah. Terus yang ketiga, tahap selanjutnya adalah fokus ya. Jadi sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu harus fokus, harus konsentrasi, harus fokus ke pencapaian mereka di masa mendatang. Jadi bisa dengan tadi cost leadership dan diferensiasi perbedaan.
Oke, mungkin sekian saja materi di pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, semoga channelnya semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.